Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Nah, sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah, Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita bersama-sama masih bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, bahkan bekerja di hari Senin ini, yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, apapun aktivitas kita, pekerjaan kita, dan juga kegiatan kita, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai amal ibadah yang kelak memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil akhir. Salawat teriring salam, mari pula kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita, junjungan dan tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah, masih dalam I Love Monday, I Love My Job bersama saya Riksa Maulan. Di kesempatan siang hari ini kita akan mengupas terkait dengan bagaimana kita meneladani kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan dan dalam bekerja. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada kita dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri keteladanan yang baik bagi kalian. Liman kana yarjullaha, bagi siapa saja yang berharap rahmat dari Allah. Wal yaumal akhirah, dan berharap kehidupan yang baik di hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, bagi yang ingin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asa TV yang disayangi Allah, ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka kita harus menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah kita. Ar-Rasulu qudwatun, Rasul sebagai qudwah kita, teladan kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mengapa? Karena kita berharap ridho Allah, kehidupan yang baik di hari akhir, dan kita juga menginginkan untuk sering menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, karena uh, orang yang mencinta terhadap sesuatu, innal muhibba lima yuhibbu Allah, sesungguhnya orang yang mencinta terhadap orang yang dicinta dia akan taat. Dan dalam riwayat yang lain, wa man ahabba syai'an aktsaru min dzikrihi, siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan sering menyebut sesuatu yang dicintainya tersebut. Dan kita insya Allah cinta kepada Allah, dan kita juga cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ingin sering berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada kita, surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, yaitu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, jika kita cinta kepada Allah, maka syaratnya adalah harus meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menggambarkan kepada kita urgensi kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini merupakan perintah Allah. Kita akan mendapatkan mahabbatullah, cinta dari Allah, dan mendapatkan maghfirah dari Allah, yaitu ampunan dari dosa-dosa kita, karena kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis juga an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Abu Hurairah, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku kelak pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi semua umat Nabi Muhammad akan masuk surga, tetapi ada yang tidak mau. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Wa may ya'ba, siapa yang tidak mau dari umatmu masuk surga wahai Rasulullah? Qala, maka beliau bersabda, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang aso, bermaksiat, tidak taat ya, aku, maka dialah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Kita mudah-mudahan termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad SAW, berusaha mengamalkan sunnah dalam seluruh aspek kehidupan kita, dan kita kelak akan bersanding bersama beliau di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam riwayat yang lain Nabi juga bersabda, "Waman ahya sunnati faqad ahabbani." Dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka berarti dia mencintaiku. "Man ahabbani kana ma'iyya fil jannah." Barang siapa yang mencintaiku, maka dia kelak akan bersamaku di dalam surga. Masya Allah. Sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 pembahasan insya Allah yang akan kita kupas di dalam kesempatan ini. Yang pertama, nasab dan sifat fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita ingin meladani juga, ingin membahas juga tentang urgensi meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga ingin mengupas bagaimana kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang terakhir adalah keteladanan dalam kehidupan bekerja. Kita mulai yang pertama, bagaimana nasab Nabi. Dalam beberapa kitab, diantaranya adalah Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri, itu disebutkan, beliau mengutip dari Ibnu Hisham ya, bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nama beliau adalah Muhammad, dan nasabnya adalah bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, dan terus sampai dengan Nabiullah Ismail alaihi salam dan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nah, jadi nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersambung sampai ke Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nah, sedangkan keluarga besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau dikenal sebagai keluarga dari Bani Hashim atau Al-Usrah Al-Hashimiyah, ya, karena kakek buyut Nabi itu adalah Hashim. Ya. Jadi Muhammad bin Abdullah Abdul Muthalib bin Hashim. Jadi Hashim ini merupakan kakek buyut beliau, di mana Hashim ini merupakan orang tokoh besar yang ada di Quraisy pada masanya, yang hidupnya berkecukupan, bangsawan besar, dan merupakan suku paling terkemuka di Quraisy. Jadi Quraisy itu merupakan suku terkemuka, paling terkemuka di Arab, dan di suku Quraisy, Bani Hashim adalah suku yang paling terkemuka, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari suku tersebut. Sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah, itu adalah nasab Nabi. Sekarang kita ingin melihat bagaimana bentuk sifat fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi oleh para sahabat itu diriwayatkan bahwa Nabi itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, tapi beliau pertengahan di antara itu. Rambut Nabi juga tidak terlalu keriting, tidak juga terlalu lurus tegak nih, tetapi pertengahan di antara itu, bergelombang. Nabi wajahnya ganteng, hidungnya mancung, dan kalau beliau tersenyum lebih indah dibandingkan dengan bulan purnama, Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ada sahabiah yaitu Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Beliau bercerita tentang bagaimana sifat fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara lebih detail. Kata beliau, kata Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah, beliau yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat sangat tampan, berwajah cerah, bagus bentuk fisiknya, badannya ramping, kepalanya tegak, tampan. Kedua matanya lebar dan hitam, bulu matanya lentik, suaranya agak parau, lehernya jenjang, matanya tajam dan gelap, kedua alisnya bak bulan sabit dan bersambung, rambutnya sangat hitam. Apabila diam terpancar dari beliau kewibawaan, apabila berbicara terlihat dari beliau itu keakraban. Dari kejauhan beliau adalah orang yang paling tampan dan paling elok. Dari dekat beliau adalah orang yang paling bagus dan paling manis. Kemudian tutur kata beliau manis dan berharga, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Perkataannya lembut bagaikan mutiara yang tata rapih. Mata yang memandangnya tidak akan mencibir karena posturnya yang pendek misalnya, dan tidak pula mencela karena posturnya yang terlalu tinggi. Beliau bagaikan dahan di antara dua dahan, paling tampak di antara 3 orang, paling tinggi kedudukannya. Memiliki teman-teman, yaitu para sahabat yang selalu mengelilinginya,
apabila beliau berbicara, mereka mendengarkan perkataan beliau. Apabila memerintahkan sesuatu, mereka bergegas melaksanakan apa perintah beliau. Beliau adalah sosok yang taat dan disegani. Tidak pernah bermuka masam dan tidak pernah pula mencela seseorang. Ini sebagaimana dikutip oleh Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum atau Sirah Nabawiyah di halaman 658 sampai dengan 659. Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah. Inilah badan dan tampilan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat TV yang disayangi dimuliakan Allah, setelah kita mengupas tentang bagaimana nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga bagaimana tampilan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yuk kita sama-sama apa sih untuk membahas apa sih urgensi meneladani sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa urgensi tentang pentingnya kita meneladani sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah karena konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Bahwasanya di dalam diri pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada keteladanan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang berharap ridha Allah dan juga berharap kehidupan di hari akhir, dan wadzakarullaha katsiran, dan juga ingin menyebut nama Allah. Jadi sahabat TV yang dimuliakan Allah, mengapa kita harus meladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya karena ini merupakan konsekuensi keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau kita beriman, maka salah satu konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah meneladani baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Asa TV, saya ingin dimuliakan Allah, ada beberapa keteladanan, ada beberapa urgensi meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah, masih bersama saya Rizal Maulan, masih dalam program I Love Monday, I Love My Job. Ya, selamat bekerja, mudah-mudahan pekerjaannya menjadi ibadah dan juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita mengupas dan membahas tentang urgensi meneladani Rasulullah SAW, yang pertama yaitu bahwa berkudwah kepada Nabi merupakan konsekuensi iman kepada Allah. Maka yang kedua, urgensi meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa itu merupakan perintah Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah. Dan sebagai orang yang beriman tentu kita mencintai Allah. Ya, maka konsekuensi cinta kita kepada Allah adalah fattabi'uni, ikutilah aku. Jadi Allah memerintahkan kita, kalau kita cinta pada Allah, kita beriman kepada Allah, maka kita harus mengikuti dan juga meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, sahabat Asa TV, bahwa urgensi meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga adalah akan mendapatkan mahabbatullah, cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yuhibbukumullah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Ali Imran 31, kalau kita meneladani Nabi, yang akan kita dapatkan adalah yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Masya Allah, siapa hamba yang tidak berharap mendapatkan cinta dari Sang Khalik? Tentu kita sebagai abdun, sebagai hamba, kita berharap cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu adalah segalanya bagi seorang hamba. Jika Allah sudah mencintai seseorang, dalam riwayat disebutkan da'a Jibril, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril.
Allah berseru kepada Jibril, ya Jibril ini uhibbu fulanan. Hai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Dan serukan kepada seluruh penduduk langit dan bumi, perintahkan agar mereka mencintai si fulan. Masya Allah. Dan kalau kita mendapatkan cinta Allah, sahabat Satifi, tentu berarti kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, salah satu jalan utamanya adalah mengikuti sunnah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat adalah wa yaghfir lakum dunubakum, mendapatkan ampunan dosa. Ini sebagaimana surat Ali Imran ayat 31, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Masya Allah. Semakin bertambah usia kita, kadang-kadang kita merasa semakin banyak dosa, salah, khilaf, dan alpa kita. Kadang kita juga khawatir dan dosa-dosa yang kemudian kita luput dari ingatan kita sehingga kita tidak sempat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada solusi dari itu semua. Apa solusinya? Yaitu berusaha ikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini akan menjadikan kita mendapatkan ampunan dosa. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dari diri kalian dosa-dosa kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Dan yang kelima adalah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang tadi disebutkan bahwa man ya sunnatan min sunnati, siapa yang menghidupkan salah satu sunnah di antara sunnah-sunnah qad ahabbani, maka dia berarti mencintaiku. Man ahabbani kana ma'iyya fil jannah, siapa yang mencintaiku kelak dia bersamaku di dalam surga. Mudah-mudahan kita kelak bisa bersanding di dalam jannahnya bersama dengan baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, yang keenam adalah janjikan surga. Ini sebagaimana juga hadis riwayat yang menggambarkan kepada kita, beliau bersabda, Nabi bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku pasti akan masuk surga, ila man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, siapa yang tidak mau wahai Nabi? Beliau bersabda, man ahabbani, man ato'ani, ya, barang siapa yang mentaati aku, dakhalal jannah, dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang aso, tidak taat kepadaku, tidak mengikuti sunnah-sunnahku, maka dia orang yang tidak mau. Sehingga sahabat Satifi yang disayangi Allah, kalau kita ingin mendapatkan surga, salah satu jalan utamanya adalah mengikuti dan meneladani sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Asa TV yang disayangi, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengupas tentang urgensi meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ingin memasuki pembahasan tentang bagaimanakah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menyebutkan ada setidaknya 4 dimensi kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan lebih ya. Ada beberapa dimensi kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah kepemimpinan dalam ibadah, al-qiyadah fil ibadah. Ini artinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan yang terdepan dalam ibadah. Kita semua mengetahui bahwa sholat malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu indahnya, begitu panjangnya, ya, sampai beliau menikmati setiap detik dari waktu sholat bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu adalah kebersamaan seorang hamba dengan Rabb-nya. Dan saking panjangnya sholat Nabi, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kaki beliau atau tapak kaki beliau itu bengkak-bengkak. Dan Aisyah sering bertanya atau pernah bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ibadah sampai sedemikian rupa? Bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang? Maka Nabi bersabda, afala akuna abdan syakura, tidakkah pantas wahai Aisyah aku menjadi hamba yang bersyukur. Jadi Nabi memberikan keteladanan kepada kita bagaimana ibadah itu harus sungguh-sungguh. Mungkin sholat kita tentu tidak sepanjang Rasulullah, tidak sebaik Rasulullah, tetapi sahabat Asatidi, baiknya kita berupaya untuk ada porsi waktu dari kehidupan kita di malam hari yang kita di sana beribadah kepada Allah dengan bacaan yang mungkin sedikit lebih panjang dibandingkan dengan bacaan-bacaan kita di sholat-sholat pada umumnya, insya Allah. Tapi juga bukan hanya sholatnya panjang, tetapi Nabi diriwayatkan beliau itu kalau mendengarkan azan sahabat Asa TV, maka beliau
meninggalkan semua aktivitasnya yang ada demi untuk memenuhi panggilan Allah. Nah, ini adalah bentuk kepemimpinan beliau dalam dalam ibadah, menjadi contoh bahwa beliau mengerjakan pekerjaan sehari-hari, tetapi begitu ada azan, maka yang menjadi prioritas utama beliau adalah memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah sholat. Pun demikian dengan maka baiknya kita juga ketika ada waktu memanggil kita, azan memanggil kita, maka kita lebih dahulu mendahulukan ibadah kepada Allah dan berupaya untuk meninggalkan pekerjaan kita, kecuali ketika ada hal-hal yang tidak mungkin kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, sahabat Nusa TV, adalah pemimpinan dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan pribadi mencontohkan kepada kita memiliki integritas yang sangat baik, sehingga beliau dikenal dengan panggilan atau dengan julukan Siddiq, ya. Orang-orang orang-orang yang siddiq, yang jujur, yang eh, antara apa yang beliau ucapkan dengan beliau amalkan itu sama, tidak ada gapnya. Mungkin berbeda dengan kita yang kadang yang kita ucapkan lebih baik dibandingkan dengan yang kita laksanakan. Beliau bukan hanya jujur, tetapi beliau juga orang yang berkepribadian menarik, ya, dan dalam kehidupan keluarga juga beliau memberikan contoh bagaimana di dalam kehidupan keluarga sangat luar biasa terhadap istri beliau, misalnya kepada Aisyah, romantisme dalam rumah enggak, ya, bahkan Nabi juga bukan sekedar romantis, tetapi Nabi adalah sosok yang mengerjakan sendiri eh, atau menyiapkan sendiri keperluan-keperluan di rumah tangganya. Nabi pun juga membeli sendiri ke pasar. Nabi itu juga membawa sendiri barang keperluannya. Insya Allah, sahabat Satifi, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi contoh yang baik bagi kita. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kepemimpinan Nabi dalam ekonomi dan bisnis. Nabi sejak masa remaja sering diajak oleh sang paman, yaitu Abu Thalib, untuk berniaga berdagang ke Syam. Dan Nabi juga menjadi orang yang sosok yang tumbuh menjadi pengusaha yang mandiri. Dan ini terbukti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya di usia 25 tahun beliau menikahi Khadijah, dan mahar yang diberikan oleh Nabi adalah 20 ekor unta dan 12,5 auqiyah emas, ya, yang menyetarakan 12 auqiyah emas itu dengan 12,5 ons emas, ya, di zaman sekarang. Masya Allah, kalau Nabi tidak memiliki kesuksesan di bidang ekonomi, tentu Nabi tidak mungkin bisa menikahi Khadijah dengan mahar yang sebanyak itu, ya. 20 ekor unta, kalau satu ekor unta 50 juta, yang maka kali 20 sudah 1 miliar, belum ditambah dengan harga emas 12,5 ons, dan harga emas yang cukup mahal, sehingga kita bisa melihat bagaimana Nabi itu sukses sesungguhnya dalam ekonomi dan di dalam bisnis, ya, di awal-awal kehidupan beliau sebelum menjadi Rasul. Kemudian yang keempat, sahabat Asatifi, kepemimpinan dalam dakwah dan jihad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdepan, bahwa kehidupan beliau itu beliau contohkan untuk dakwah, karena beliau seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan risalah Islam. Maka dakwah menjadi obsesi utama beliau dalam kehidupan. Pun demikian, karena dalam dakwah itu ada konsekuensi harus berjihad, karena dalam menebarkan dan menyebarkan ajaran agama Islam, banyak orang-orang kafir Quraisy yang tidak suka apa yang beliau sampaikan, berhadapan dengan mereka dalam bentuk peperangan. Dan Nabi pun ketika jihad jadi yang terdepan. Dalam perang Hunain misalnya, itu digambarkan Nabi itu melesat maju ke barisan yang paling depan, sehingga para sahabat itu seakan berlindung di balik tubuh beliau. Keberanian beliau dan skill perang beliau yang juga sangat luar biasa. Masya Allah. Yang kelima adalah sahabat, tapi kepemimpinan dalam penerapan hukum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat konsisten dalam penerapan hukum. Tidak pandang bulu. Siapapun yang bersalah, maka beliau akan membunuhnya. Di zaman dahulu, sahabat Asa TV, ada seorang wanita yang bernama Fatimah. Mirip seperti putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Fatimah. Tapi Fatimah yang ingin kita ceritakan ini bernama Fatimah binti Abi Asad. Fatimah binti Abi Asad ini, sahabat Asa TV, suatu ketika beliau tertangkap sedang mencuri sesuatu. Maka hebohlah
masyarakat atau para sahabat pada saat itu, karena Fatimah binti Abi Asad ini bangsawan, orang yang sangat dihormati dan seterusnya. Dan tidak ada yang berani menyampaikan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya mereka ingin menyampaikan itu melalui sahabat yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat ini kemudian mengatakan kepada Nabi, menceritakan perihal Fatimah binti Abi Asad yang mencuri. Maksudnya supaya kalau bisa jangan dipotong tangannya. Apa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Demi Allah, ya sekiranya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, karena aku potong tangannya. Jadi seakan-akan Nabi ingin mengingatkan begini, jangankan Fatimah binti Abi Asad, Fatimah binti Muhammad mencuri, saya potong tangannya, Insya Allah. Jadi bagaimana konsistensi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam penerapan hukum, dan yang terakhir adalah kepemimpinan Nabi dalam keteguhan pegang prinsip Nabi ketika berdakwah. Orientasinya adalah Allah, bukan orientasi dunia dan lain sebagainya. Katakanlah ada ya, fulan orang-orang kafir Quraisy yang datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan sang paman Abu Talib dan menawarkan kepada Abu Talib, "Hai Abu Talib, ponakanmu itu membuat kami besar. Kalau yang dia dakwahkan itu dia pengen harta, maka kami akan kumpulkan harta-harta kami dan akan kami berikan kepada dia, kepada ponakanmu. Dia akan menjadi orang yang paling banyak hartanya. Kalau yang dia inginkan wanita, maka akan kami carikan wanita tercantik yang ada di kota Mekah, sehingga dia akan menjadi laki-laki yang paling banyak, yang paling cantik istrinya. Kalau yang dia inginkan adalah eh, jabatan dan kedudukan, kami akan angkat dia sebagai seorang raja. Syaratnya satu, tinggalkan dakwahnya itu. Ketika kemudian disampaikan ini kepada Nabi oleh sang paman yaitu Abu Talib, maka Nabi menjawab, demi Allah wahai pamanku, sekiranya pun mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkannya, biar aku binasa karenanya atau Allah. Masya Allah. Sahabat Asa TV, inilah dimensi kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah, masih bersama saya Reksa Maulan. Kita masih mengupas tentang keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kepemimpinan beliau dalam kehidupan dan bekerja. Masih dalam program I Love Monday, I Love My Job. Sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita tadi mengupas tentang dimensi kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita lihat bagaimana keteladanan Nabi dalam kehidupan dan bekerja, karena kita umumnya adalah para pekerja dan mungkin di hari ini kita juga sedang bekerja. Maka yuk kita lihat seperti apa sih keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam bekerja. Sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau merupakan sosok yang sungguh-sungguh ketika beliau bekerja. Ini bisa kita saksikan minimal dalam dua hal. Yang pertama adalah ketika beliau di usia masih cukup belia, beliau sudah bekerja menggembalakan domba, Masya Allah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil itu beliau sudah bekerja, kecil dalam arti sudah remaja, beliau sudah mengembalakan domba, dan mengembalakan domba ini sahabat AKTV bukan sekedar mengatur domba, ya, mengajak domba, memberi makan domba, tidak, tetapi juga ada feel, ya, ada perasaan kasih sayang yang Nabi berikan dalam rangka merawat domba-dombanya dan seterusnya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mendapatkan
bagian dari pekerjaannya dengan baik. Kemudian sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, selain dalam mengembala domba dan kambing, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bekerja dengan sang pamannya yaitu Abu Thalib untuk berniaga ke Syam dan lain sebagainya. Dan bahkan setelah beliau beranjak dewasa, beliau pun mandiri dalam pekerjaannya, dalam dagangannya, bahkan kemudian beliau bisa apa menikahi Siti Khadijah dengan mahar yang cukup fantastis, ya, 20 ekor unta dan juga 12,5 ons emas, ya, atau 12,5 aupiah emas. Jikalau Nabi tidak sungguh-sungguh dalam pekerjaannya, tentu di usia belia 25 tahun, Nabi tidak mungkin bisa menggapai atau mencapai nilai dari mahar yang sungguh sangat luar biasa tadi. Sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bukan hanya sungguh-sungguh dalam bekerja, tapi Nabi juga mencontohkan beliau terjun langsung ke lapangan saat bekerja. Ini bisa kita lihat saat misalnya membangun Masjid Nabawi di Madinah. Nabi turun tangan, beliau langsung juga bawa bebatuan, kalau kita mungkin membawa bahan material gitu. Bahkan sampai tubuh beliau itu kotor, dipenuhi dengan debu, ya, dengan tanah, karena beliau turut bekerja dengan sungguh-sungguh dalam rangka membangun Masjid Nabawi, sampai sahabat ada yang mengatakan, biar kami saja wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengerjakan itu, dan seterusnya. Ini adalah gambaran betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu rela yang mengangkat batu, padahal beliau adalah sebagai seorang Rasul yang ditaati, disegani, dijadikan pemimpin bagi seluruh sahabat-sahabatnya, tetapi beliau tidak segan-segan untuk mengangkat dan bekerja, meskipun itu terlihat kotor, ya sahabat Asatiri. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga di dalam riwayat disebutkan beliau membeli sendiri kebutuhannya di pasar. Beliau juga bekerja di rumahnya dalam rangka membantu urusan rumah tangga di rumahnya. Dan Nabi juga membawa sendiri ya barang-barang keperluannya. Ini juga menunjukkan kepada kita betapa Nabi adalah sosok yang luar biasa saat kerja. Beliau tidak hanya mudah untuk menyuruh-nyuruh orang, tetapi beliau terjun sendiri ke lapangan dan mengerjakan sendiri pekerjaan yang memang seharusnya beliau lakukan. Sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain kita sudah kupas tentang kesungguhan Nabi dalam bekerja, kemudian juga bagaimana Nabi langsung terjun ke lapangan. Yang ketiga ini Nabi memberikan visi kepada para sahabat dan juga kepada kita sebagai umatnya terkait dengan dimensi bekerja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan kepada kita bahwa bekerja itu merupakan perintah Allah. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah hai Muhammad, i'malu kepada umatmu, i'malu yaitu bekerjalah kalian. Kenapa? Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, karena Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman kelak akan melihat hasil pekerjaan kalian. Jadi sahabat Asa TV, Nabi ingin memberikan perspektif kepada kita bahwa bekerja itu bukan sekedar kita mencari nafkah, tetapi bekerja itu dia merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang artinya adalah bekerja itu merupakan ibadah. Ini adalah value yang mungkin tidak dimiliki oleh ajaran agama yang lain, bahwa dalam Islam bekerja itu merupakan ibadah. Bahkan bukan hanya ibadah, ya bukan hanya perintah Allah, tetapi kerja juga memiliki keutamaan yang besar. Apa saja keutamaan bekerja? Nabi memberikan visi yang sangat luar biasa kepada kita bahwa kerja akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dalam hadis Nabi bersabda kepada kita, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu." Sesungguhnya Allah, kata Nabi, itu mencintai seorang hamba yang apabila dia bekerja, dia menyempurnakan pekerjaannya. Artinya kerja dengan sungguh-sungguh, dia sempurnakan pekerjaannya sebaik-baiknya. Kata-kata itqan, ya, innallah yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah, sesungguhnya Allah itu mencintai seorang hamba ketika mengerjakan satu pekerjaan, dia menyempurnakan pekerjaannya. Kata-kata menyempurnakan, itqan ayyutqinahu itu
Sebagian ada yang menerjemahkan itkon itu adalah eh, kalau dia punya job desk, maka semua job desk-nya itu dia kerjakan bahkan melampaui job desk-nya. Kalau misalnya dia punya target 100%, misalnya, dia bukan hanya 100%, tapi bisa mencapai 110, 120, bahkan mungkin lebih daripada itu, insya Allah. Jadi Allah akan mencintai seseorang yang ketika bekerja, dia itkon dalam bekerja, sempurna dalam bekerja, tidak mengurangi job desk-nya dan seterusnya. Dan yang kedua, sahabat Asa TV, Nabi juga memberikan perspektif bahwa ketika orang bekerja karena Allah dan dia berlelah-lelah dalam bekerja demi mendapatkan ridha Allah dan demi untuk memberi nafkah kepada keluarga yang jadi tanggungannya, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tabrani disebutkan, man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfuran lahu. Siapa yang sore hari melepaskan lelah karena pekerjaan yang dilakukan oleh kedua tangannya, maka dia dapat di sore hari itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sahabat Asa TV, ini artinya Nabi menggambarkan kepada kita betapa kemuliaan orang bekerja selama kerjanya ikhlas karena Allah dan bekerjanya sesuai dengan koridor dan syariat agama Allah, maka pekerjaan akan menjadi sarana mengukurkan dosa. Bahkan yang ketiga akan dihindarkan dari api neraka. Ini ada sebuah riwayat di mana Nabi ketika usai jalanan beliau pulang ke Madinah bertemu dengan sahabat di pinggiran kota Madinah, tidak salah bernama Sa'ad bin Mu'adz, dan Sa'ad bin Mu'adz ini tangannya melepuh karena atau tangannya itu menjadi hitam karena bercocok tanam, menggali tanah, menanam tanaman, sampai tangannya ini kotor debu dan mungkin apa namanya memar-memar dan seterusnya. Dan Nabi bertanya, kenapa tanganmu itu wahai Sa'ad? Kata Sa'ad, tanganku ini digunakan untuk cocok tanam, bekerja bercocok tanam dalam rangka memberi nafkah kepada keluarga yang menjadi tanggunganku. Maka Nabi bersabda, inilah tangan, yang maknanya adalah inilah tangan yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Masya Allah. Sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah, ini gambaran betapa luar biasanya ya, keutamaan bekerja dalam Islam, bahwa ketika orang bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, jujur, amanah, tidak mengerjakan pekerjaan yang haram dan tujuannya mendapatkan ridha Allah, ternyata itu juga bisa mendapatkan ampunan dosa. Yang keempat adalah mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalau kita, kalau seseorang itu bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh, maka insya Allah pekerjaan yang dilakukan itu akan mendatangkan keberkahan. Ada riwayat-riwayat yang menggambarkan kepada kita, misalnya seorang laki-laki yang kemudian memberikan nafkah kepada istrinya, bahkan menyuapkan makanan ke mulut istrinya, melainkan itu akan menjadi sedekah baginya. Masya Allah, ini artinya adalah bahwa memberikan nafkah kepada keluarga, khususnya bagi kaum laki-laki, itu adalah kewajiban. Kenapa kewajiban? Ya karena memang tanggung jawab laki-laki itu memberi nafkah, mencukupi kehidupan keluarga yang menjadi tanggungannya, istri dan anak-anak. Dan tidak bisa memberikan nafkah kecuali kita harus bekerja. Dan dalam kaidah disebutkan, mana yatimul wajib tabihi, bahwa wajib sesuatu yang wajib, yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya wajib. Memberi nafkah hukumnya wajib. Dan ketika kita tidak bisa memberi nafkah kecuali harus dengan bekerja, maka bekerja pun menjadi wajib ya bagi kita laki-laki. Bagi perempuan tentu tidak wajib, tapi harus mendapatkan izin dari suami. Dan yang terakhir, sahabat Asa TV, adalah bahwa ini yang luar biasa. Kalau tapi memberikan perspektif, kalau seseorang itu bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, amanah, tidak dusta, tidak manipulatif, ya tidak mengambil yang bukan haknya, dijanjikan surga sama Nabi, Siddiqin, dan Syuhada. Bersabda dalam hadis, Tajiru Sodukul Amin, wa Nabiyyin wa Siddiqin wa Syuhada. Seorang pedagang jujur lagi amanah, kelak di yaumil akhir dia akan dikumpulkan bersama Nabi, Siddiqin, dan Syuhada. Nabi, Siddiqin, dan Syuhada tidak punya tempat di akhirat kecuali di dalam surga. Sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bagaimana keteladanan Nabi dalam bekerja. Nabi bukan hanya mencontohkan sungguh-sungguh beliau dalam bekerja, bukan hanya sekedar Nabi mencontohkan terjun langsung ke medan pekerjaan, meskipun pekerjaan itu terkesan kotor, mengangkat batu dan lain sebagainya, tapi Nabi juga memberikan visi tentang bekerja itu adalah ibadah dan bekerja memiliki
banyak sekali keutamaan, yang artinya ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh dalam koridor mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga akan mendapatkan cinta dari Allah. Kita juga akan digugurkan dosa-dosa kita, dihindarkan dari api neraka, mendapatkan berkah, bahkan kelak di yaumil akhir mendapat surga. Sahabat Asa TV, mudah-mudahan yang kita kupas ini ada manfaatnya, khususnya buat saya pribadi dan juga buat kita sekalian, teman bekerja. I love Monday, I love my job. Mudah-mudahan pekerjaan kita menjadi keberkahan tersendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.